Pak. Mas. Selamat sore. Dari mana? Saya dari Jogja, Ya. dari arkeologi. Ini kebetulan kan saya dengar di tahu ini budaya masyarakatnya masih bagus. Gitu. Saya juga kebetulan kan dari Purbakala. Saya ingin tanya-tanya Pak sama masyarakat ini kira-kira ada budaya apa aja, mungkin pentas seni atau tradisi apa aja yang masih hidup di sini, itu saya mau dengar. Gini aja, kita duduk di sana, Mas. Tadi dari mana? Saya dari UGM Pak, dari Jogja. Oh, namanya siapa, Mas? Saya Dana. Bapak sendiri? Oh, saya kalau di sini orang mau memanggil saya Pak Po. Pak Po. Oh, itu nama asli Pak, apa gimana? Bukan, ya. Anak-anak di sini sering menyebutnya begitu. Kok sampai tumben sampai sini tadi? Ya, saya ini lagi keliling-keliling aja, katanya kan di Tahura, saya dengar dari orang di bawah, saya nyari tinggalan Purbakala kan. Katanya, oh kesuruh ke Tahura aja mah, ada Sendang Raja gitu. Wah, saya habis dari Candi Sukuh juga Pak gitu. Dan kebetulan ketemu Bapak, saya pengen tanya-tanya. Saya kan belum pernah ke Gunung Lawu. Ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu wilayah di sini itu bagaimana, atau mungkin mengenai alam, lingkungan, atau budaya di Gunung Lawu sendiri yang mungkin masih tradisional gitu Pak. Ya, tadi kebetulan saya juga habis dari atas bersih-bersih untuk sebagian situs atau temuan candi atau diduga itu banyak sekali Mas yang di sini. Berhubung di sini dulu juga termasuk wilayah gimana ya, wilayah satu kerajaan. Entah masuk dari barat, entah masuk dari timur. Yang jelas Lawu itu banyak menyimpan dongeng, misteri, bahkan situs juga ada. Terus kalau saya sendiri, saya lahir di bantaran bawah, termasuk saya lahir di Belan Lawu, Belan Barat. Rumah saya di dekat sini kok, di bawah sini, di Desa Segundang. Terus kalau saya naik, memang gimana sih? Kebiasaan saya dari kecil, saya sering naik ke gunung, entah itu memelihara situs dan lain-lain. Sering kita lakukan dari kecil, dari saya muda dulu, dari ujung sana sampai ujung Belan sana. Kita nguri-uri Mas, kalau enggak kita siapa lagi yang akan nguri-uri. Di sini kan ada Candi Sukuh dan Cetro ya. Ya. Itu dan apa? Kenapa kok dia bisa dua candi itu bentuknya berbeda ya Pak dengan candi-candi lain di Jawa Tengah? Jadi kalau ini dongeng ya Mas, dongeng dari zaman dulu, dongeng, hikayat, cerita dan lain dari masyarakat setempat. Suku itu kan lain daripada yang lain candinya. Mungkin ada yang bilang itu piramid yang terpotong dan lain-lain. Tapi bagi kami masyarakat kali sini, suku itu punya kelebihan tersendiri. Itu candi bukan candi yang lain, tapi candi untuk edukasi pembelajaran. Kita belajar hidup dari mulai tidak ada sampai tidak ada lagi. Itu memang digambarkan di Candi Sukuh. Kalau panjenengan sudah pernah ke sana kan. Nah, Sukuh sendiri aneh. Masalahnya menghadapnya tidak seperti candi yang lain. Menghadapnya ke barat. Nah, kalau orang dulu itu percaya bahwa pintunya Lawu itu dari Candi Sukuh, dari tengah. Itu baik dari kalangan kerajaan sendiri sudah mempercaya bahwa jalan tengah ke Gunung Lawu itu lewatnya Sukuh. Ada beberapa tataran di mana Candi Sukuh itu ada 3 trap. Ada pertama, kedua, ketiga, ada Purwo Madya Wusono. Itu awal, tengah, sama akhir. Beda dengan Cetho, Candi Cetho. Itu simpang siur, itu candi apa pura, kita sendiri juga masih bingung. Tapi masyarakat percaya itu candi, berhubung membangunnya dulu mungkin di abad kesekian, itu tempat untuk berdoa, untuk pemujaan. Lain dengan Candi Sukuh. Candi Sukuh tidak fokus ke arah pemujaan, tapi pembelajaran, diedukasi. Itu Sukuh dan Cetho. Kalau Bapak tadi dari atas, dari situs mana Pak, kalau boleh tahu? Dari Cemoro Pogok Mas, kita banyak sekali temuan yang ada di Lawu, Belan Barat.
Itu ada Cemoro Pokok, ada Cemoro Ciblek, ada Sendang Raja, dan lain-lain. Itu banyak sekali kita temukan. Tapi sampai saat ini masih gimana sih? Kearifan lokal. Masih masyarakat setempat, terusan pemerhati budaya, itu yang merawat. Termasuk ada kok mas teman-teman panjenengan dari Jogja itu ada juga yang ikut naik itu ikut merawat. Ada. Banyak sekali di sini mas. Tapi tidak terawat. Kalau setahu saya Candi Mojokerto itu kan dari masa era Majapahit nih Pak. Ya. Kalau yang Bapak bilang tadi Sendang Raja, Cemoro Ciblek, Cemoro Bulus, dan juga Cemoro Pokok itu apakah dari Majapahit juga atau mungkin dari zaman yang lebih tua ya Pak? Itu kalau saya mas, itu cerita dari kakek-kakek dari yang itu. Terus pendapat saya pribadi itu mungkin lebih tua. Masalahnya kalau Candi Suko sendiri kan sudah pahatannya sudah begitu rapi. Lain dengan Cemoro Pokok, Cemoro Ciblek. Itu kan mungkin zaman dulu itu belum kenal logam ya. Mungkin ditatapi gerwatu karo watu jadinya seperti itu. Itu lebih tua mas, lebih tua. Setelah sekian ratus ataupun ribu tahun turun, mungkin ada renovasi dan lain-lain dari penguasa terdahulu, mesti kan ada apa nih, sedikit polesan seperti Candi Suko itu kan dulunya tidak seperti sekarang ini, untuk tatan batu dan lain-lain tidak seperti sekarang ini, masih agak kasar. Tapi untuk sekarang bisa dilihat, untuk 3 dimensinya lebih kelihatan, itu kan sudah ada sentuhan logam mungkin untuk menata. Kalau di atas tidak ada mas. Iya Pak, kemarin kebetulan saya juga belum saya kesini, saya kan lihat-lihat di YouTube Pak. Ya. Ada acara Murti Bumi Kota Seni di Telaga Martijo Pak. Nah itu kira-kira tujuan masyarakat masih muri-muri tradisi dan budaya itu kira-kira apa ya Pak ya? Saya belum mengenal kesenian daerah sini. Gini mas, kebanyakan masalah sekarang banyak yang lupa. Kita hidup berpijak di atas bumi, terus kita mengambil segala hasil dari bumi, tapi kadang kita lupa. Kita meminta tapi kita tidak pernah memberi. Nah, tradisi itu sudah mulai hilang. Saya mencoba dengan teman-teman yang memang masih memperhatikan Jawa, itu kita kembalikan lagi ke budaya nenek moyang dulu. Kita mau mengambil hasil bumi dari alam, kita juga akan memberi ke alam. Kita mengaturkan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa dengan bumi. Jadi itu mas, diadakan sedekah bumi. Wujudnya ya untuk wujud syukur, kita mengadakan sedekahan, selamatan dan lain-lain. Yang sekarang ini banyak ditinggalkan generasi muda. Kita berusaha ke arah itu. Jadi kita mengambil, kita juga harus mau memberi. Ya nalas kita dijiku hasilnya terus tanpa ditanduri lagi, itu satu mas, fatal, nanti air mesti akan habis. Itu salah satunya merti bumi, kita nguri-uri bumi dan lain-lain. Sama seperti panakerti, kita memelihara alam. Kalau sedekah memang sering kita lakukan di Madirdo, di Sendang Rojo, bahkan di Cemoro Pokok. Kalau orang sini menyebutnya dawan mas. Dawan itu merawat sumber mata air, menanam pohon dan lain-lain. Seperti sekarang ini aja, kita di sini ini masih rimbun sekali, tapi kan kita tidak tahu di atasnya kayak apa, tidak tahu. Kira aja kalau kita pengen lihat, mungkin di sini rimbun mas, yang dapat air itu mesti di bantaran bawah. Tapi masyarakat sini sendiri sudah kekurangan air. Kemarin saya juga bersyukur ada salah satu dari Jakarta yang memang membiayai kami untuk sedekah bumi, merti bumi, itu dari Dinas Pendidikan Kebudayaan, Kementerian, langsung dari sana. Itu masyarakat senang sekali bisa menyelenggarakan acara itu. Kalau dipinta masyarakat ya itu continue terus menerus, dan saben tahun bisa dilaksanakan itu bicaranya. Sponsornya itu dari LPDP mas, Dana Indonesiana, dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Selain sedekah bumi, ada
itu diantara sedekah dari sedekah bumi, merti bumi ada Wanakerti. Wanakerti itu kita nguri-uri khusus di isian-isian alam, termasuk yang di hutan. Namanya Wana itu benar hutan, Kerti itu memelihara. Yang jelas itu. Kalau pengen lihat lebih detailnya, kenapa kita harus menguri-uri alam, mungkin kita bisa pindah ke sana, biar nanti kelihatan dari atas. Monggo, kita ke sana. Nah ini Mas, kalau kita di sini, ini kan udara masih terpenuhi dan lain-lain, karena masih rimbun. Tapi kalau panjenengan lihat yang di bantaran sana, itu kan terlalu tandus. Mungkin sudah pengap, sudah panas, dan lain-lain. Kalau lawu itu tidak kita jaga bersama-sama, tidak kita rumat bersama-sama, ini kan beberapa tahun lagi mungkin kan kejadian seperti yang di bawah, terlalu panas. Neng kutau sumuk banget, warna desa kok ya sumuk. Nah kita berusaha nguri-uri untuk kelestarian alam dan lain-lain. Enggak sambil duduk nggak apa-apa, jangan sampai kalau lereng lawu itu tandus. Enggak orang yang bedanya antara gunung dengan kota. Nah sementara dari pihak penyandang dana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dana Indonesia, kita dipercaya untuk mengadakan pentas seni dan sedekahan. Kemarin kita sudah menggelar di Tlogomadirjo, itu Merti Bumi. Kita merangkul kesenian-kesenian yang ada di wilayah sini, yang mungkin hampir punah, hampir mati, bahkan sudah tidak ada Mas. Yang kemarin itu kita mencoba menghidupkan cerita rakyat dari mulai Sabuk Janur dan Sabuk Alu, Noyo Genggong. Itu cerita memang hulunya hulunya itu dari dua abdi dalem yang di atas, Wongso Menggolo dengan Tipo Menggolo. Kita menggelar tari itu sekaligus memperkenalkan lagi tradisi yang sudah mulai hilang di bantaran Lawu. Ada semacam kotean lesung, Noyo Genggong, Sabuk Janur, dan masih banyak lagi. Kita berusaha untuk menghidupkan itu lagi. Saya berharap untuk teman-teman yang di Jakarta, syukur bagi tiap tahun kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan itu. Terus yang sedekah Wanakerti kemarin juga kita laksanakan di antara Cemoro Pokok dengan Sendang Rojo. Itu sudah berjalan, alhamdulillah semuanya pada responnya baik. Kapan dilaksanakan lagi? Wah, dilaksanakan lagi ya nunggu nanti. Kalau untuk keseniannya Pak, itu ada mungkin kesenian yang Bapak ciptakan sendiri atau gimana? Atau dari masyarakat sini saja? Ya untuk Sabuk Janur ya, untuk Sabuk Janur itu kita ciptakan sendiri Mas. Dari legenda ataupun hikayat itu kita cari. Dari mulai sekarang kan sudah tidak ada Mas. Untuk pendongeng di desa-desa itu sekarang sudah hilang. Nah dulu ada dongeng itu bersumber di atas Tipo Menggolo, Wongso Menggolo itu karena di bawah kekeringan itu dapat perintah untuk mengalirkan sumber mata air. Itu cerita nih dongeng. Terus habis itu turun mendapat gelar julukan Sabuk Janur. Berhubung dari atas itu cuma dikasih tanda Sele Janur untuk membuat jalur air. Nah, termasuk yang di sini. Di sebelah ini kan ada Kali Tengah. Itu asal muasalnya sejarah Lawu itu kan di sini. Dia turun untuk mengalirkan air. Cerita itu kan berkembang sampai desa-desa yang di bawah sana, Pak. Sampai desa namanya ada Ngringin, ada Munggur itu di bawah sini. Ada Telukan, ada Ngringin, ada Balai Kambang. Balai Kambang bukan di Solo Mas, tapi Balai Kambangnya yang di sini. Dia berusaha berhubung di bawah itu kekeringan, dia mengalirkan air. Itu cerita dongeng. Kita berusaha mencari itu.
Nah sebenarnya itu sejarah, Mas. Ada sejarahnya di antara yang derek ke Brawijaya yang kelima itu ada 2 abdi yang memang mengikuti terus di antara Wongso Menggolo dengan Dipo Menggolo. Turun jadi dapat gelar lagi Sabuk Janur Sabuk Alu. Nah itu cerita itu kita kemas dari dongeng, dari cerita bicara dongeng, kita ubah dongeng itu biar menjadi seni gerak. Nah otomatis kita juga agak kesusahan waktu itu, kita mengumpulkan data dan lain-lain dari Moncokaki dan dari orang-orang tua. Ternyata cerita itu memang ada sejarahnya. Kita telusur, kita ketemu, dari dongeng kita jadikan olah gerak. Olah geraknya itu kan olah gerak Kiongkong, namanya Kiongkong, Mas. Kiongkong itu kalau di sana nggak tahu, kalau di sini Mas ngerti Kiongkong mesti tahu, tapi kalau di luar daerah sini tidak. Kiongkong itu seperti kelabang tapi gede. Kalau kelabang itu gimana, pipih, tapi kalau kelongkong itu bulat, tapi gedenya minta ampun. Zaman dulu kan mesti apa ini gede-gede. Nah dari gerakan-gerakan tari itu seperti gerakan-gerakan kelabang berjalan. Dikala dia membuka saluran air sampai ke bawah, sampai Wongso Menggolo itu di bagian air, Dipo Menggolo itu di bagian batu, tidak bisa terpisah. Yen kuwi enek candi mesti sebelah mesti enek banyune. Kalau dulu namanya Patirtan, itu mesti ada, tetap ada. Jadi tidak terpisah jauh ngalor banget gitu, tidak. Di bantaran tengah ini terus berjalan. Di mana di situ ada bangunan sakral, candi dan lain-lain, ada sumber mata air. Nah di kedua sahabat itu tadi, Wongso Menggolo dan Dipo Menggolo, sampai turun ke era Taram di Mangkunegaran itu ganti lagi. Itu juga heran apa Kiai zaman dulu itu Highlander apa gimana nggak tahu. Ganti jadi yang Wongso Menggolo, Dipo Menggolo itu jadi lagi Ronggo Panambang dan Kudono Warso yang dereke Raden Mas Said di kala penjajahan itu. Berarti kalau untuk Ki Sabuk Alu atau Dipo Menggolo itu kemungkinan yang menjadi arsitek apa istilahnya arsitek kan Pak ya? Iya, bangun candi gitu. Itu kan insinyur pengairannya Wongso Menggolo itu yang di bangunan batu itu kan Dipo Menggolo. Di antara dari mulai atas Desa Tambak, terus Candi Pelanggatan, Candi Sukuh, dia kan juga punya peran di situ. Sampai bawah, sampai batu-batu sini kan banyak yang berceceran, Mas. Yang kecil-kecil seperti Sompak sendiri, seperti Lumpang sendiri. Itu karena ada situs yang tertinggal di situ. Belum sempat naik ke Candi Sukuh. Nah itu hebatnya Dipo Menggolo dengan Wongso Menggolo, tidak pernah terpisah. Ngurusi banyu, air itu kan kehidupan. Arsiteknya Dipo Menggolo. Itu erat sekali hubungannya. Ya, baik Pak, mungkin apa itu dulu. Tapi saya juga mungkin ingin tahu harapan masyarakat sini termasuk harapan panjenengan untuk mungkin generasi muda ya Pak, untuk kedepannya, untuk kelangsungan kebudayaan di lereng Lawu. Apa harapannya bagaimana dengan masyarakat? Kalau saya sendiri Mas pribadi mewakili teman-teman yang di Pametri Budaya ataupun pemerhati budaya ataupun pemerhati gunung, itu mbok yao poro-poro punggowo pejabat yang di sana itu memperhatikan yang di bawah. Saya senang kemarin sudah dapat dana untuk melaksanakan acara itu. Saya berharap semoga tiap tahun lah ada diadakan acara seperti itu. Kita nguri-uri seperti yang diharapkan teman-teman di bantaran lereng Lawu. Itu seneng, seni dan budaya hidup lagi. Dari mulai dulu mulai hilang, jamuran dan lain-lain itu mulai hilang, sekarang mulai tumbuh lagi dengan adanya kegiatan yang kemarin kita laksanakan. Harapan saya semoga yang di pemerintah sana, yang di tingkat pusat bisa lebih mengerti apa yang diinginkan yang di bawah. Lawu tetap lestari, tetap menjadi gentong airnya Pulau Jawa. Itu kayak gelaran kemarin sudah terlaksana dengan bagus. Sekarang gini Mas, kalau budaya, seni dan budaya itu hilang, itu mesti jadinya rakar-karuan. Di etika sendiri pun juga hilang. Subosito Anggah Ungguh itu hilang.
Nah, kemarin kita mencoba untuk nguri-uri tinggalannya para-para pinusuh dhisik. Dari mulai seni dan budaya. Oh ya, itu budayane wong Jawa. Budayane wong Jawa ki ngene iki. Jadi tidak tercampur dengan yang lain. Untuk nguri-uri dan lain-lain. Harapan kami semoga program ini dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dari dana Indonesia-nya moga-moga bisa berlanjut untuk seterusnya. Masih banyak Mas di lereng Lawu Belang Barat yang belum kita perhatikan sama sekali. Masih banyak sekali titik. Nah itu. Sementara itu Ya. dulu. Mungkin kapan-kapan saya bisa ketemu lagi. Oh siap. Janji. Saya juga mau ikut lihat-lihat. Janji. Gitu ya Pak ya. Ya, monggo Mas. Bareng-bareng. Nggih. Ajarin yang cukup, telung trap, purwa kawitan, madya alam donya, musanane entek, yen wis kukuh hati, dan cukup. Cetha panyawangmu, ora kok mata leh melek nyawang cetha kuwi ora. Mata batin cetha, munggah lawu. Lawu tandhaku maneh.